Menjadikan Kristus sebagai fondasi atau dasar kehidupan kita artinya percaya kepada Yesus Kristus sekaligus meneladani cara kehidupannya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bertemu dalam program Mendengar Suara Tuhan. Hari ini hari Jumat 9 Mei 2025. Sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami terus bersyukur dan kami berterima kasih untuk pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang ada yang Kau berikan bagi kami untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena setiap kali kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, iman percaya kami terus bertumbuh dan itu memampukan kami untuk tetap kuat menjalani hari-hari kami. Kami rindu selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Untuk itu Tuhan tolong kami, berkati dan kuduskan kami sehingga firman-Mu Tuhan boleh tertabur, tertanam, berakar dan bertumbuh di lahan hati kami dan berbuah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri benih firman-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati, kami berdoa, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dan tutup bungkus hamba, serta sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar segala kemuliaan hanya teruntuk Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, layakkan kami Tuhan untuk duduk diam di kaki Yesus mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayatnya ke-11. 1 Korintus 3 ayat 10 hingga ayatnya ke-11, firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah kuletakkan, yaitu Yesus Kristus. Perenungan kita diberi judul, Kristus adalah dasar hidup kita. Jika kita memperhatikan setiap kali terjadinya gempa, pasti ada bangunan-bangunan yang rusak atau kita perhatikan ada di sisi-sisi bangunan tersebut mulai ada tanda-tanda keretakan. Tidak menutup kemungkinan di kota-kota yang besar sekalipun dengan bangunan-bangunannya yang tinggi-tinggi. Gempa yang terjadi itu menyebabkan keretakan pada struktur bangunan yang ada. Namun ada juga bangunan yang kita lihat walaupun terjadi gempa yang besar, tidak ada tanda-tanda keretakan atau tidak ada tanda-tanda kerusakan pada bangunan tersebut. Hal ini terjadi karena pada bangunan yang tinggi itu, fondasi yang diletakkan, yang dibuat adalah fondasi yang kuat. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semakin tinggi sebuah gedung, semakin dalam dan semakin kokoh pula dasar atau fondasi yang menopang bangunan tersebut. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Jika kita ingin membangun kehidupan yang teguh, kita memerlukan dasar yang kuat. Ya, dasar itu adalah Kristus Yesus. Seperti bangunan yang membutuhkan fondasi yang tertanam dalam tanah yang kokoh, demikian juga kehidupan kita harus berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus Yesus. Namun memiliki dasar yang kuat itu tidaklah cukup. Material yang kita gunakan untuk membangun di atasnya haruslah material yang berkualitas. Jika fondasinya sudah benar, sudah baik, tetapi struktur bangunan di atasnya lemah atau tidak benar, tidak baik, maka bangunan itu tetap bisa saja runtuh ketika gempa menerpanya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita sudah mendasari kehidupan kita pada Kristus Yesus, namun kita tidak membangunnya dengan kehidupan rohani yang kuat, dengan kehidupan rohani yang benar, yaitu dengan iman yang teguh, doa yang konsisten, dan penyembahan yang tulus, maka kita tetap rentan terhadap tantangan kehidupan.
Kehidupan rohani dapat diibaratkan sebagai fondasi yang berada di bawah permukaan tanah, tidak terlihat oleh banyak orang. Doa, iman, hubungan pribadi dengan Tuhan itu merupakan bagian dari fondasi ini, sedangkan bangunan yang terlihat di atas tanah adalah perbuatan nyata kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita setiap hari. Fondasi yang kokoh akan menopang bangunan yang baik, tetapi fondasi yang lemah akan menyebabkan kehancuran ketika badai kehidupan itu datang menerpa kehidupan kita. Karena itu, pastikan kehidupan kita itu dibangun di atas dasar yang benar. Kristus adalah satu-satunya fondasi yang teguh, dan kehidupan rohani yang sehat akan memperkuat bangunan kehidupan kita. Jika kita membangun dengan baik, kita akan tetap berdiri teguh meskipun menghadapi berbagai ujian dan tantangan kehidupan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk benih firman-Mu di pagi hari ini, mengajarkan, mengingatkan kami untuk memastikan bahwa kehidupan kami telah dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus, dan lebih lagi mengingatkan kami Tuhan untuk memiliki dan menjalankan kehidupan rohani yang sehat, karena kehidupan rohani yang sehat akan memperkokoh bangunan kehidupan kami. Tantangan boleh saja datang, namun Tuhan, kami akan tetap berdiri teguh menghadapinya karena kami memiliki Kristus Yesus sebagai dasar kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan di sepanjang hari ini, di dalam setiap tugas, dalam setiap aktivitas, tanggung jawab kami, dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Terlebih lagi Tuhan di dalam segala pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga apapun yang kami kerjakan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, yang sedang lemah tubuh. Tuhan Yesus, mari Engkau hadir, Engkau jamah, dan Engkau sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan di kayu salib, kami percaya kesembuhan itu menjadi bagian dari saudara-saudara kami. Mereka yang sedang bersusah hati, Tuhan Engkau hadir dan hiburkan mereka. Mereka yang sedang berbeban berat, yang sedang berputus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan, saudara-saudara kami, teman kami yang terikat, terbelenggu oleh dosa, mari Tuhan Engkau bebaskan dan Engkau lepaskan mereka. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dari saudara teman kami Tuhan. Dan yang sedang dalam masalah, dalam persoalan, pergumulan, Tuhan beri jalan keluar, dan biarlah Tuhan mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersyukur karena berhari ulang tahun Tuhan Yesus. Terima kasih untuk umur yang panjang yang Kau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan semakin hari mereka semakin mengenal Tuhan Yesus, dan semakin hari mereka semakin mencintai Tuhan. Dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa bersyukur bagi pemerintah bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan menjadi nyata atas kehidupan mereka, agar dalam segala tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan selalu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan mari menerima berkat. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Kami terus mengajak kita semua yang sudah diberkati lewat firman Tuhan yang ada untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara membagikan video ini agar berkat yang sudah kita terima mereka pun menerimanya, merasakannya dan mereka turut diberkati oleh Tuhan. Jangan menjadi pendengar saja tapi marilah menjadi pelaku-pelaku firman. Sampai bertemu besok pagi di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.